قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, hasil Bahsul Masail Pondok Pesantren Besuk Pasuruan Jawa Timur mengeluarkan fatwa bahwa son horeg yang sekarang ini sedang viral itu hukumnya haram. Dan fatwa tersebut disampaikan langsung oleh Kiai Haji Muhibul Aman Ali. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Besuk sekaligus sebagai Roi Suriah PBNU yang dikenal sebagai ahli fikih. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Jadi begini, ini adalah kegiatan rutin di pondok kami, Pondok Besuk. Setiap tanggal 1 Muharram Hijriah kami punya agenda rutin mengadakan Bahsul Masail, yang mana dalam acara ini kita mengundang pondok-pondok seluruh Jawa dan Madura. Ada kira-kira 50 pondok lah yang kita undang. Nah, di antara soal yang masuk dari pondok-pondok itu ada yang mengangkat soal son horeg. Jadi kenapa? Karena begini, di mana-mana dalam Bahsul Masail itu pasti akan bahas masalah-masalah yang kekinian yang ada di masyarakat yang memerlukan jawaban dalam tinjauan hukum syariat. Jadi kita angkat tentang son horeg. Ada banyak masalah sebetulnya. Nah, son horeg ini salah satunya, yang nomor 3 kalau nggak salah. Nah, setelah pembahasan itu kita membahas son horeg masalah dari berbagai macam aspek, dari aspek sosialnya dan macam-macam lah. Kemudian kita paskan dengan dalil-dalil dalam syariat. Gimana pandangan syariat ini, ulama bagaimana, kemudian bagaimana tinjauan para ulama, apakah boleh tidak, macam-macam. Akhirnya kita memutuskan bahwa son horeg adalah haram. Kenapa haram? Berangkat dari begini, ceritanya begini cerita ini. Son horeg itu adalah terminologi baru. Kira-kira 10 tahun terakhir mungkin. Itu baru ada term son horeg. Sebelum itu tidak ada. Dulu sound system namanya. Jadi dulu sound system itu ada sound, disetel banter, itu sistem. Nah kemudian 10 tahun terakhir ada fenomena baru. Tidak hanya nyetel sound banter, tetapi juga ada pertunjukan di dalamnya. Jadi kalau dulu sound banter setel ada manten, ada apa. Sekarang ada ten baru, nyetel sound keras dengan suara yang menggelegar sampai horeg. Lalu ada tontonan di sekitarnya. Tontonan itu melibat anak-anak muda. Nah itu kita bahas. Maka kita dalam bahas tidak hanya aspek suara saja, tapi juga aspek tontonannya itu. Nah oleh karena itu kita menilai terlepas dari mengganggu tidaknya. Kalau mengganggu jelas haram. Kalaupun tidak mengganggu tetap juga haram. Kenapa? Karena di dalam son horeg itu ada yang tidak dapat dilepas dari mulazimnya, yaitu tontonan tadi melibatkan anak muda, sing joget-jogetan, terus sing pakaian seksi, bahkan ada sering yang mensewu, ada miras macam-macam, yang semua itu merusak moral anak-anak muda. Itu bukan budaya kita. Kalau dalam syariat namanya munkarot itu sudah. Oleh karena itu kita putuskan bahwa son horeg dengan teknologi tadi, yaitu nyetel sound dengan suara keras, lalu ada tontonan di sekelilingnya dengan cara seperti itu, hukumnya adalah haram. Baik itu permanen di lapangan, apalagi berjalan di jalan-jalan yang mengganggu tadi itu, tambah haram lagi gitu. Nah ini kemudian yang menjadi alasan kita kenapa son horeg sebagai terminologi kayak tadi itu adalah haram secara mutlak. Ada atau tidak ada dalam perintah, mengganggu atau tidak mengganggu, haram. Kenapa? Karena tidak dapat dilepaskan dari aktivitas mungkar di dalamnya. Oleh karena itu kami berharap kepada pemerintah khususnya agar supaya direspon.
karena ini meresahkan masyarakat. Dulu Agustusan itu yang diangkat pada tema karnaval itu budaya bangsa, tokoh pahlawan. Saya kira masih diangkat ono truk besoro buanter, gula itu joget-jogetan. Budaya tekolit, budaya bangsa apa untuk kita? Apa mendidik apa bagi anak-anak generasi muda kita? Tidak ada, tidak bagus sekali. Banyak masyarakat yang meresahkan, yang sangat menyayangkan, resah masyarakat itu. Maka kami berharap supaya pemerintah merespon. Untuk apa? Ayo, ini anak-anak muda kita. Ayo bagaimana? Tanpa bermaksud untuk menghalangi profesi sebagai tukang sistem, bukan. Kami tidak menghalangi itu, bukan. Yang kami respon itu fenomena sosialnya tadi itu, dampak sosialnya itu. Kalau kemudian sound system itu di setel begini mantenan, syukur gak ganggu, ya gak apa-apa, syukur gak ganggu. Tapi beda kalau di setel di tengah masyarakat terus joget-jogetan, ada mabuk-mabuknya, ya itu yang kami resahkan. Maka mari pemerintah, ayo duduk bareng, kita tata. Ini tanggung jawab kita bersama. Kami dari pihak pondok pesantren dan agama hanya bisa memanfaatkan duduk harum ini. Selanjutnya mari kita tata. Ini anak-anak muda ini tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai akhlak anak muda menjadi tambah hancur, budaya kita rusak hanya gara-gara hal yang gak ada manfaatnya. Saya kira itu. Ya, kaum muslimin, itu tadi fatwa yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Muhibul Aman Ali tentang sound horeg. Ya, beliau tidak mengharamkan sound system, ya, tidak mengharamkan sound system, tapi yang diharamkan adalah konsep sound horeg. Ya, jadi mudah-mudahan bisa difahami. Ya, karena ya, kalau SDM rendah itu kadang-kadang ya, susah memahami yang seperti ini kaum muslimin. Ya, mereka akan mikir kok bisa sound horeg haram. Sementara sound system tidak haram. Sementara sound horeg itu ya acara yang menggunakan sound system. Ini sebenarnya kalau kita analogikan ke perkara-perkara bid'ah yang lain ya sebenarnya bisa kaum muslimin ya. Contoh ya, sholawat itu ibadah yang mulia ya. Tapi praktek sholawatan ya, praktek sholawatan, konser-konser sholawatan, konser sholawat itu haram. Ya. Karena ya konsepnya sudah berbeda. Kalau sound system itu ya sound system secara umum ya digunakan untuk ya pengeras suara. Ya, sementara kalau sudah sound horeg itu konotasinya ya acara-acara yang menggunakan sound system yang suaranya menggelegar, ya kemudian muter-muter musik-musik DJ ya sampai horeg, namanya saja sound horeg. Yang ngerusak lingkungan. Ya, kemudian ditambah lagi jogetan, laki-laki perempuan campur baur dan sebagainya. Itu jelas keharamannya. Kalau sound systemnya selama digunakan untuk hal yang baik, nggak haram. Ya, sama dengan konser-konser sholawat itu. Sholawat baik, ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Tapi kalau sudah ceritanya konser sholawatan, ya seperti itu. Ya seperti yang kita ketahui, konser sholawat Gus Ali Gondrong, mafia sholawat. Ya, katanya sholawat, tapi prakteknya ya mereka pakai musik, jogetan, laki-laki perempuan campur baur. Sholawatan macam apa? Hah? Dan kami yakin kaum muslimin, fatwa dari hasil bahsul masail di Ponpes Besok ini bakal dihujat oleh orang-orang NU sendiri. Meskipun ya yang mengeluarkan fatwa itu ya Rois Suriah dari PBNU. Yang dikenal sebagai ahli fikih. Tapi kami yakin orang-orang NU sendiri akan membantah fatwa-fatwa yang seperti ini. Karena apa? Karena yang seperti ini bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Pokoknya kalau ada sesuatu, meskipun benar, kalau bertentangan dengan hawa nafsu mereka, ya mereka bantah. Ya, aturan menggunakan toa. Ya, kan sudah pernah diatur sama Pak Yakut itu. Ya, bagaimana penggunaan toa supaya toa ini fungsinya benar-benar ya terarah. Tidak menjadikan polemik, tidak menjadikan gangguan terhadap orang lain. Ya. Tapi ternyata dibantah juga sama orang-orang NU sendiri. Ya. Jadi kami yakin kaum muslimin, fatwa dari Ponpes Besok ini, dari hasil bahsul masail di Ponpes Besok ini bakal dibantah oleh orang-orang NU. Apalagi ya gus-gus, kiai-kiai yang mereka
majelisnya ya nggak lepas dari ya kemaksiatan, ya seperti Ikdam, kemudian Ali Gondrong, ya, atau mungkin bahkan sonhorek yang ada ini, ya, supaya mereka ini tetap bisa dikatakan halal, mereka akan merapat ke gus-gus yang ada itu supaya terkesan halal, ya, karena sonhorek itu haram kalau nggak ada gusnya. Kalau ada gusnya, ada kiainya yang di sana, jadi halal. Ya, meskipun konsepnya sama, tetap jogetan, laki-laki perempuan campur baur. Ya, karena buktinya seperti itu di pondok pesantren Ikdam, ya di pengajian Ikdam katanya pengajian. Ya, isinya seperti itu, musik DJ. Ya kemarin kan viral, musik DJ, laki-laki perempuan campur baur. Ya, kata Ikdam, laki-laki perempuan dipisah dari mana? Ya, zaman sosial media, zaman sekarang ini. Orang rekam, upload, nggak bisa bohong lagi. Jadi sepertinya ke depan gus-gus, kiai-kiai itu bakal menjadi tempat berlindung ya bagi pengusaha sonhorek. Ya. Bagaimana mereka bisa mempromosikan sonhorek mereka, akan tetapi terkesan itu halal karena ada gus dan kiainya. Ya. Lihat saja buktinya nanti. Ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.